Episode ini mengeksplorasi dekade-dekade terakhir perseteruan berdarah antara Roma dan Persia yang tanpa disadari membuka pintu bagi kekuatan ketiga yang mengubah peta dunia selamanya. Sebelum kita membedah bagaimana dua adidaya dunia ini runtuh karena kelelahan mereka sendiri, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan operasi sejarah kami lainnya di channel Omatase. Tahun 550 Masehi menandai titik di mana Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium mulai merasakan beban berat dari ambisi ekspansi Justinianus I yang terlalu luas. Meskipun peta kekaisaran terlihat mengesankan dengan kembalinya Italia dan Afrika Utara, kenyataan di lapangan menunjukkan struktur administrasi yang mulai retak akibat krisis finansial yang kronis. Tentara yang tersebar di garis depan yang sangat jauh mulai mengalami demoralisasi karena keterlambatan gaji dan logistik yang tidak memadai dari pusat pemerintahan di Konstantinopel. Secara administratif, Justinianus menghabiskan sisa hidupnya sebagai arsitek yang mencoba mempertahankan gedung megah, namun pondasinya telah digerogoti oleh utang dan sisa-sisa pandemi pes yang mematikan. Kematian Justinianus pada tahun 565 Masehi meninggalkan kekosongan visi yang segera diikuti oleh badai gejolak politik di seluruh wilayah perbatasan kekaisaran yang sangat rapuh. Penggantinya, Justinus II, mewarisi kas negara yang kosong namun tetap bersikap keras secara diplomatik, sebuah kombinasi yang mematikan bagi stabilitas jangka panjang negara. Secara sejarah, kegagalan Bizantium untuk membayar subsidi perdamaian kepada suku-suku perbatasan memicu kemarahan besar yang akan mengundang invasi baru ke jantung kekaisaran. Keagungan yang dibangun dengan susah payah selama beberapa dekade mulai tampak seperti fata morgana yang perlahan memudar di bawah terik matahari Mediterania yang tidak kenal ampun. Ketidakstabilan ini segera dimanfaatkan oleh bangsa Lombard, sebuah konfederasi suku Jermanik yang tangguh, untuk meluncurkan invasi masif ke semenanjung Italia pada tahun 568 Masehi. Lombard tidak datang untuk bernegosiasi atau menjadi federasi Romawi. Mereka datang untuk menetap dan menghancurkan otoritas Bizantium yang baru saja ditegakkan kembali dengan darah. Secara administratif, Italia pecah menjadi kepingan-kepingan wilayah yang saling bertarung, memaksa Exarchat Ravenna menjadi kantong pertahanan terakhir yang terisolasi dari daratan utama. Sosiologis masyarakat Italia berubah drastis dari budaya urban klasikal menjadi budaya benteng yang lebih tertutup dan defensif demi bertahan hidup. Di tengah kekacauan di Italia, sebuah pergeseran kekuasaan yang sunyi namun fundamental mulai terjadi di kota Roma, yang mulai ditinggalkan oleh otoritas pusat Konstantinopel. Karena kaisar tidak lagi mampu mengirimkan bantuan militer atau pangan, gereja di bawah kepemimpinan Paus Gregorius Agung mulai mengambil alih fungsi-fungsi negara yang terbengkalai. Secara administratif, kepausan mulai memungut pajak, memperbaiki infrastruktur kota, dan memimpin negosiasi damai secara mandiri dengan para pemimpin Lombard di lapangan. Ini adalah momen sejarah krusial di mana otoritas sekuler Romawi mulai digantikan oleh otoritas religius yang akan mendominasi panggung politik Eropa Barat selama berabad-abad ke depan. Krisis ini semakin diperparah oleh tekanan militer yang meningkat dari suku Avars dan Slavia di wilayah Balkan yang mulai mengancam ibu kota Konstantinopel secara langsung. Kekaisaran dipaksa untuk memilih front mana yang harus dipertahankan dengan sumber daya yang semakin menipis, menciptakan ketegangan politik antara elit militer dan birokrasi sipil. Secara sejarah, periode ini adalah masa di mana Bizantium berhenti menjadi kekaisaran universal Mediterania dan mulai bertransformasi menjadi negara regional yang terkonsentrasi di wilayah Yunani dan Anatolia. Transformasi ini menyakitkan karena melibatkan hilangnya wilayah-wilayah kaya yang selama ini menjadi penyokong ekonomi dan sumber daya manusia bagi kekaisaran. Narasi awal ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang hanya didasarkan pada ekspansi militer, tanpa dukungan ekonomi yang organik akan selalu berujung pada keruntuhan yang dramatis. Justinianus mungkin telah membangun gereja-gereja megah dan mengkodifikasi hukum yang sempurna. Namun ia gagal memperhitungkan batas ketahanan fisik rakyatnya yang diperas habis-habisan. Ketika sang arsitek wafat, bangunan kekaisarannya mulai runtuh bukan karena serangan satu musuh besar, melainkan karena kelelahan sistemik yang sudah mencapai titik jenuh. Dunia kini bersiap menghadapi fase perang paling destruktif yang pernah tercatat dalam sejarah kuno, antara dua raksasa yang saling membenci. Memasuki akhir abad ke-6, ketenangan relatif antara dua adidaya, Bizantium dan Persia Sassanid,
mulai pecah akibat intrik internal di dalam istana Konstantinopel yang semakin liar. Kudeta berdarah yang dilakukan oleh Phocas, seorang perwira militer kelas bawah, terhadap Kaisar Maurice pada tahun 602 Masehi, menjadi pemicu perang yang tak terhindarkan. Secara sejarah, Maurice adalah sahabat dekat Raja Persia, Khosrau II, yang pernah ia bantu mendapatkan kembali tahtanya dari pemberontak di masa lalu. Kematian Maurice memberikan alasan moral bagi Khosrau II untuk melancarkan perang pembalasan, yang sebenarnya adalah kedok bagi ambisi ekspansi teritorial Persia yang sangat besar. Pasukan Persia bergerak seperti gelombang pasang yang tak terbendung, menyapu wilayah Mesopotamia, Armenia, hingga menembus jantung pertahanan Bizantium di wilayah Levant dan Asia Kecil. Secara administratif, Bizantium kehilangan kontrol atas kota-kota kunci yang menjadi pusat perdagangan dan keagamaan, menciptakan gelombang pengungsi yang memadati ibu kota Konstantinopel. Khosrau II tidak hanya ingin mengalahkan Roma, ia ingin memulihkan batas-batas kekaisaran Achaemenid kuno yang pernah mencapai Laut Aegea ribuan tahun sebelumnya. Sosiologis masyarakat Bizantium berada dalam keputusasaan total ketika mereka melihat musuh bebuyutan mereka mulai menduduki tanah suci yang selama ini dianggap mustahil untuk jatuh. Tahun 614 Masehi mencatat tragedi paling memilukan bagi dunia Kristen ketika Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Persia setelah pengepungan yang sangat brutal dan mematikan. Persia tidak hanya menjarah kota tersebut, tetapi juga membawa pergi relik salib sejati ke ibu kota mereka, Ktesiphon, sebagai simbol penghinaan total terhadap otoritas Kaisar Roma. Secara sejarah, peristiwa ini menghancurkan moral rakyat Bizantium lebih dalam daripada kekalahan militer manapun, karena mereka merasa Tuhan telah meninggalkan kekaisaran yang mereka cintai. Hilangnya Mesir tak lama kemudian semakin mencekik pasokan gandum Konstantinopel, membawa bayang-bayang kelaparan masif ke dalam tembok ibu kota yang megah. Di tengah reruntuhan moral ini, muncul sosok penyelamat dalam bentuk Kaisar Heraklius yang naik takhta setelah menggulingkan tirani Phocas yang tidak kompeten secara militer. Heraklius mewarisi negara yang secara teknis sudah bangkrut, dengan militer yang hancur, dan wilayah yang tersisa hanya tinggal Konstantinopel, serta beberapa kantong pesisir. Secara administratif, ia melakukan langkah radikal dengan menyita kekayaan gereja, termasuk emas dari perhiasan basilika, untuk mencetak mata uang baru guna membiayai kampanye militer terakhir. Ini adalah pertaruhan hidup atau mati yang belum pernah dilakukan oleh Kaisar Romawi manapun dalam sejarah panjang kekaisaran tersebut sebelumnya. Secara militer, Heraklius mengabaikan taktik pertahanan tradisional dan memilih untuk meluncurkan serangan balik yang sangat berani langsung ke jantung wilayah Persia di dataran tinggi Iran. Ia melatih tentaranya secara pribadi, membangkitkan semangat religius mereka sebagai prajurit salib pertama yang berjuang demi mengembalikan kemuliaan Tuhan dan negara. Selama bertahun-tahun, Heraklius memimpin gerilya besar-besaran di pegunungan, menghancurkan pusat-pusat logistik Persia, dan memaksa Khosrau II untuk menarik pasukannya dari front barat yang luas. Strategi ini adalah sebuah mahakarya militer yang menggabungkan ketangkasan kavaleri dengan kecerdasan diplomatik untuk menarik aliansi dari suku-suku nomaden stepa. Pertempuran Ninive pada tahun 627 Masehi menjadi titik balik yang menghancurkan kekuatan tempur Persia secara permanen dalam satu benturan kavaleri yang sangat dahsyat. Heraklius berhasil menembus pertahanan istana Khosrau II, memicu kudeta internal di Ktesiphon, yang akhirnya mengakhiri pemerintahan sang Raja Persia yang sombong dan ambisius. Secara administratif, Persia terjerumus ke dalam perang saudara yang kacau balau, sementara Bizantium berhasil memenangkan perang yang seharusnya mustahil untuk mereka menangkan secara logika matematis. Perdamaian akhirnya ditandatangani, relik salib sejati dikembalikan, dan perbatasan lama antara dua raksasa ini kembali ditegakkan secara formal di atas kertas. Namun kemenangan Heraklius adalah kemenangan yang hampa dan sangat pahit jika dilihat dari perspektif ketahanan jangka panjang sebuah negara yang sudah kelelahan. Dua adidaya ini telah saling menguras darah dan kekayaan mereka selama hampir 3 dekade tanpa henti, meninggalkan benteng-benteng yang kosong dan populasi yang trauma. Secara sejarah, mereka adalah dua petarung kelas berat yang saling memukul hingga pingsan, tidak menyadari bahwa di kejauhan, sebuah badai baru sedang terbentuk. Kekosongan kekuasaan di perbatasan gurun kini menjadi magnet bagi kekuatan baru yang tidak pernah masuk dalam perhitungan strategi perang para jenderal di Konstantinopel maupun Ktesiphon.
Saat dua raksasa Mediterania sedang sibuk saling menghancurkan dalam perang total, sebuah transformasi fundamental sedang terjadi di wilayah Jazirah Arab yang terpencil. Di kota Makkah, seorang pria bernama Muhammad mulai menyebarkan pesan monoteisme radikal yang tidak hanya menantang tatanan religius lokal, tetapi juga struktur sosial kesukuan. Secara sosiologis, ajaran ini memberikan identitas baru yang melampaui batas-batas kabilah, yang selama ini menjadi penyebab perang saudara abadi di padang pasir Arab. Pesan kesatuan di bawah satu Tuhan ini mulai menarik perhatian masyarakat yang merindukan keteraturan di tengah kekacauan ekonomi yang melanda jalur perdagangan. Peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi ke Madinah menandai transformasi gerakan spiritual ini menjadi sebuah entitas politik dan militer yang terorganisir dengan sangat rapi. Secara administratif, Muhammad mulai menyusun piagam Madinah yang mengatur hubungan antar kelompok dalam sebuah komunitas baru yang disebut ummah, menciptakan stabilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Madinah menjadi pusat logistik dan intelijen di mana strategi perluasan pengaruh mulai dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik regional yang sedang melemah akibat perang Roma-Persia. Kekuatan baru ini tidak lagi sekadar kumpulan suku pengembara, melainkan sebuah negara berkembang yang memiliki ideologi yang sangat kuat dan militan. Keberhasilan militer dalam pertempuran-pertempuran awal melawan kaum Quraisy memberikan legitimasi yang sangat besar bagi kepemimpinan Muhammad di mata suku-suku Arab lainnya. Secara sejarah, kemenangan di Badar dan ketahanan di Khandak membuktikan bahwa disiplin dan keyakinan spiritual mampu mengalahkan jumlah pasukan yang lebih besar secara teknis. Suku-suku di seluruh jazirah mulai melihat Madinah sebagai pusat gravitasi baru yang menawarkan keamanan dan pembagian rampasan perang yang adil secara hukum. Proses penyatuan Arab ini terjadi dengan kecepatan yang mencengangkan, mengisi kekosongan otoritas yang selama ini biasanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Byzantium dan Persia melalui kerajaan satelit. Pada tahun 630 Masehi, penaklukan Makkah tanpa pertumpahan darah yang besar membuktikan bahwa kekuatan diplomatik gerakan ini telah melampaui kekuatan militernya di lapangan. Secara administratif, pembersihan Ka'bah dari berhala menjadi simbol kemenangan ideologis total atas paganisme kuno, menyatukan hampir seluruh semenanjung Arab di bawah satu panji tunggal. Muhammad kini memimpin sebuah konfederasi prajurit yang tidak hanya ahli dalam perang gurun, tetapi juga memiliki semangat tempur yang tidak mengenal rasa takut akan kematian. Di saat yang sama, Bizantium dan Persia baru saja menyelesaikan perang mereka, membiarkan gerbang-gerbang perbatasan gurun mereka dijaga oleh tentara bayaran yang tidak lagi dibayar. Secara sejarah, Bizantium di bawah Heraklius mulai merasakan getaran dari selatan, namun tidak mampu menanggapi dengan serius karena fokus pada pemulihan pasca perang Persia. Heraklius yang secara fisik dan mental mulai kelelahan, mengabaikan laporan tentang munculnya nabi baru di Arab sebagai sekadar gangguan suku Badui yang biasa terjadi. Secara administratif, ia bahkan memotong subsidi bagi suku-suku Arab Kristen di perbatasan Levant, sebuah kesalahan strategis yang akan memutus garis pertahanan pertama kekaisaran. Kurangnya pemahaman intelijen ini menciptakan celah keamanan yang sangat fatal di wilayah yang secara geografis sulit untuk dipertahankan oleh infanteri berat Romawi. Wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi sempat memicu krisis suksesi singkat di Madinah yang dikenal sebagai Perang Riddah, namun segera diredam oleh kepemimpinan Abu Bakar untuk melakukan mobilisasi pasukan secara besar-besaran untuk menjaga kesatuan negara baru tersebut. Setelah keamanan domestik terjamin, pandangan para pemimpin di Madinah mulai tertuju ke luar perbatasan, ke arah wilayah Levant yang subur dan Mesopotamia yang kaya raya. Mereka melihat dua kekaisaran di utara sebagai raksasa yang sudah tua, terluka parah, dan tidak lagi memiliki kemauan untuk bertarung secara total. Tahun 632 Masehi menjadi garis pemisah yang tajam dalam sejarah dunia, di mana dunia kuno secara resmi menghembuskan napas terakhirnya dan memberi jalan bagi zaman pertengahan. Kekuatan Islam yang baru lahir ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh Roma maupun Persia. Energi muda, mobilitas tinggi, dan ideologi yang menyatukan. Sementara Bizantium dan Persia terjebak dalam memori kejayaan masa lalu, prajurit Arab bergerak dengan visi masa depan yang baru dan sangat menjanjikan. Transisi ini adalah bukti bahwa sejarah tidak pernah statis. Ia selalu bergerak menuju arah yang tidak terduga, seringkali dari tempat yang paling tidak diperhitungkan oleh para penguasa dunia.
Kondisi internal Kekaisaran Bizantium pasca kemenangan besar atas Persia pada tahun 628 Masehi sebenarnya adalah sebuah pemandangan yang menyedihkan dan penuh kerentanan struktural. Heraklius mendapati bahwa provinsi-provinsi yang baru saja ia bebaskan, seperti Suriah dan Mesir, memiliki penduduk yang secara religius sangat teralienasi dari kebijakan gereja pusat. Secara sosiologis, perdebatan teologis mengenai sifat Kristus telah menciptakan kebencian yang mendalam antara rakyat lokal yang menganut paham monofisit dan otoritas Konstantinopel yang ortodoks. Secara administratif, rakyat di Levan memandang tentara Bizantium bukan sebagai pembebas, melainkan sebagai penagih pajak asing yang kasar dan tidak toleran. Di sisi lain, Kekaisaran Persia Sasanid berada dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan, mendekati kehancuran total secara institusional setelah kematian Khosrau II. Dalam waktu singkat, takhta Ktesifon berpindah tangan berkali-kali, melalui serangkaian pembunuhan dan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh para jenderal yang ambisius. Secara sejarah, sistem monarki Persia yang agung telah hancur, menyisakan seorang anak kecil bernama Yazdegerd Tengri sebagai kaisar simbolis di tengah kekacauan militer. Bangsawan Persia lebih sibuk melindungi tanah mereka masing-masing daripada mengordinasikan pertahanan nasional melawan ancaman luar yang mulai mendekat dari arah gurun. Sistem pertahanan perbatasan yang dikenal sebagai Limes Romawi di wilayah selatan telah runtuh sepenuhnya karena tidak ada lagi dana untuk merawat benteng-benteng tersebut. Secara administratif, Heraklius yang sedang jatuh sakit mengalami depresi berat dan mulai menarik diri dari urusan militer aktif, meninggalkan komando kepada jenderal yang sering berselisih paham. Tentara Bizantium yang tersisa adalah campuran dari veteran perang Persia, yang kelelahan dan rekrutan baru yang belum pernah mencicipi disiplin perang yang sesungguhnya. Mereka harus menghadapi musuh jenis baru yang tidak bertarung dalam formasi kaku, melainkan menyerang dengan kecepatan kavaleri ringan yang sangat mengejutkan. Secara ekonomi, kedua kekaisaran telah menghancurkan jaringan perdagangan Mediterania dan jalur sutra yang menjadi sumber utama kemakmuran mereka selama ini. Wabah pes yang terus muncul kembali secara periodik sejak zaman Justinianus telah mengurangi populasi petani dan pembayar pajak hingga ke titik yang sangat kritis. Secara sejarah, desa-desa di Levan dan Mesopotamia menjadi sunyi, sementara kota-kota besar berubah menjadi benteng yang kekurangan pasokan pangan dan air bersih. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang apatis, yang lebih memilih untuk menyerah kepada penguasa baru, asalkan diberikan keamanan dan keringanan beban pajak yang mencekik. Intelijen Bizantium di garis depan mulai mengirimkan laporan yang mengkhawatirkan tentang pergerakan pasukan Arab yang tidak biasa di sepanjang wadi-wadi perbatasan selatan. Namun laporan ini seringkali diabaikan oleh para birokrat di Konstantinopel yang menganggap bahwa orang Arab tidak akan pernah berani menyerang kota-kota besar yang bertembok kuat. Secara militer, para jenderal Romawi tetap menggunakan doktrin perang statis yang sangat bergantung pada logistik air yang melimpah, sebuah kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh lawan. Mereka tidak menyadari bahwa prajurit gurun telah belajar banyak dari mengamati kelemahan Roma dan Persia selama bertahun-tahun sebagai tentara bayaran di masa lalu. Pencapaian Heraklius dalam mengembalikan salib sejati ke Yerusalem pada tahun 630 Masehi terasa seperti sebuah upacara pemakaman bagi kejayaan Romawi kuno daripada sebuah awal baru. Secara sosiologis, upacara tersebut dipenuhi oleh kemegahan yang dipaksakan di tengah kota yang masih penuh dengan puing-puing bekas penjarahan Persia yang brutal. Kaisar yang sudah tua itu tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu, memimpin sebuah kekaisaran yang secara fisik masih berdiri namun secara psikologis telah hancur. Ini adalah saat-saat terakhir di mana Bizantium masih bisa menyebut dirinya sebagai penguasa mutlak Timur Tengah, sebelum badai gurun menghapus otoritas mereka selamanya. Kehancuran dua adidaya ini adalah peringatan sejarah tentang bagaimana perang yang berkepanjangan dapat mematikan daya hidup sebuah peradaban secara permanen dan tidak dapat dipulihkan. Roma dan Persia telah berkompetisi selama lebih dari 400 tahun. Dan dalam upaya untuk saling menghancurkan, mereka justru menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka menciptakan vakum kekuasaan yang begitu besar, sehingga hanya membutuhkan satu dorongan kecil dari kekuatan luar untuk meruntuhkan seluruh struktur kekuasaan mereka. Tahun-tahun menjelang 632 Masehi adalah kesunyian sebelum ledakan besar yang akan melahirkan tatanan dunia yang baru dan tak terbayangkan sebelumnya. Setelah wafatnya Muhammad pada tahun 632 Masehi,
Khalifah Abu Bakar menghadapi tantangan eksistensial yang dikenal sebagai Perang Riddah untuk menjaga persatuan Jazirah Arab. Secara administratif, Abu Bakar menunjukkan ketegasan yang luar biasa dengan menolak berkompromi dengan suku-suku yang mencoba memisahkan diri dari otoritas pusat di Madinah. Ia menyadari bahwa jika energi militer Arab tidak segera dialirkan keluar perbatasan, maka perselisihan internal akan menghancurkan gerakan Islam dari dalam. Strategi ini melahirkan mobilisasi militer terbesar dalam sejarah Arab, di mana para pejuang yang baru saja berdamai dikirim menuju front utara untuk menghadapi musuh bersama. Khalid bin Walid muncul sebagai sosok jenius militer yang akan menjadi mimpi buruk bagi para jenderal Bizantium dan Persia di tahun-tahun mendatang. Khalid menerapkan doktrin perang gerak cepat yang sangat bergantung pada kemampuan unta untuk melintasi gurun pasir yang dianggap mustahil dilewati oleh tentara konvensional. Secara sejarah, Khalid tidak pernah kalah dalam pertempuran tunggal karena kemampuannya membaca medan tempur dan mengeksploitasi kelemahan psikologis musuhnya yang lamban. Ia adalah simbol dari generasi baru pemimpin Arab yang memiliki kecerdasan taktis setara dengan para jenderal Romawi terbaik, namun dengan semangat juang yang jauh lebih tinggi. Secara administratif, Madinah menerapkan sistem pembagian harta rampasan yang sangat teratur, memberikan motivasi ekonomi yang kuat bagi para pejuang selain motivasi religius. Suku-suku Arab yang sebelumnya hanya menyerang satu sama lain untuk mencuri ternak, kini dipersatukan dalam sebuah tujuan transnasional untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Mereka bergerak bukan sebagai perampok nomaden biasa, melainkan sebagai tentara negara yang memiliki struktur komando pusat yang sangat disiplin di bawah khalifah. Sosiologis masyarakat Arab berubah dari loyalitas darah ke loyalitas ideologi, menciptakan kohesi sosial yang sangat tangguh di tengah kerasnya lingkungan gurun. Ekspedisi awal ke wilayah perbatasan Levant dan Irak menunjukkan bahwa pertahanan Bizantium dan Persia hanyalah berupa lapisan luar yang rapuh, tanpa ada kedalaman strategi di belakangnya. Secara militer, prajurit Arab menggunakan taktik tabrak lari yang membuat pasukan Roma dan Persia frustrasi karena mereka tidak pernah bisa mengejar lawan yang menghilang ke dalam padang pasir. Setiap kemenangan kecil yang diraih oleh pasukan Arab meningkatkan kepercayaan diri mereka dan sekaligus melemahkan otoritas moral para gubernur kekaisaran di mata rakyat lokal. Penduduk desa mulai melihat bahwa penguasa baru dari gurun ini setidaknya lebih jujur dan memberikan kepastian hukum daripada birokrasi kekaisaran yang korup. Pesan yang dikirim dari Madinah kepada para penguasa dunia adalah pesan yang sangat sederhana, namun menantang secara fundamental bagi tatanan internasional saat itu. Secara sejarah, surat-surat diplomatik ini seringkali dianggap sebagai lelucon oleh para kaisar, namun isi di dalamnya mengandung keyakinan akan keruntuhan sistem lama yang sudah lapuk. Prajurit Islam membawa narasi kesetaraan di depan Tuhan yang sangat menarik bagi para budak dan rakyat jelata yang tertindas di wilayah jajahan Roma dan Persia. Ini bukan hanya perang perebutan tanah, melainkan perang memperebutkan narasi masa depan peradaban manusia di wilayah subur hilal subur. Heraklius yang sedang berada di Suriah untuk mengawasi pemulihan gereja-gereja, mulai menyadari bahwa ancaman dari Arab jauh lebih berbahaya daripada ancaman Persia manapun yang pernah ia hadapi. Secara administratif, ia mencoba mengumpulkan tentara besar yang terdiri dari berbagai etnis, termasuk orang-orang Armenia dan Arab Kristen, untuk melakukan satu pukulan mematikan terhadap para penyerbu. Namun ketidakpercayaan di antara faksi-faksi di dalam tentara Bizantium menjadi kelemahan fatal yang tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat oleh sang kaisar yang sedang sakit. Heraklius terpaksa menyaksikan dari kejauhan saat provinsinya yang paling kaya mulai terlepas dari genggamannya satu persatu secara perlahan. Tahun 632 Masehi ditutup dengan suasana tegang di seluruh perbatasan Mediterania dan Mesopotamia. Sebuah kesadaran bahwa dunia lama tidak akan pernah kembali lagi. Bizantium dan Persia tetap menjadi nama besar, namun mereka hanyalah raksasa dari masa lalu yang sedang menghadapi ajal di tangan kekuatan yang lebih muda dan dinamis. Madinah telah berubah dari sebuah pemukiman gurun yang terisolasi menjadi ibu kota, dari sebuah imperium ideologis yang siap menelan sisa-sisa peradaban kuno. Transisi kekuasaan ini adalah salah satu yang tercepat dan paling radikal dalam sejarah manusia, yang akan membentuk wajah dunia hingga hari ini. Secara sejarah, periode antara 550 hingga 432 Masehi adalah sebuah laboratorium besar yang menunjukkan bagaimana peradaban naik, jatuh, dan digantikan oleh sesuatu yang sama sekali baru.
Kita melihat bagaimana ambisi besar Justinianus untuk memulihkan Roma justru menjadi katalisator bagi kelelahan jangka panjang yang mematikan bagi seluruh kekaisaran. Italia yang hancur oleh perang Goth dan invasi Lombard menjadi simbol dari ketidakmampuan pusat kekuasaan untuk mempertahankan wilayah yang tidak lagi didukung secara ekonomi. Secara administratif, Romawi Barat benar-benar berakhir bukan pada tahun 476 m, melainkan ketika Byzantium gagal menjaga Italia tetap berada dalam sistem klasiknya. Di timur, benturan antara Bizantium dan Persia adalah sebuah tragedi klasik, di mana dua tetangga yang saling bersaing akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri dalam kebanggaan yang buta. Secara militer, kemenangan Heraklius adalah sebuah keajaiban strategi. Namun secara sosiologis, itu adalah kegagalan untuk menyadari bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah selamanya. Mereka terlalu sibuk dengan perbatasan kuno mereka sehingga tidak melihat munculnya kekuatan dari pedalaman gurun, yang selama ini hanya mereka anggap sebagai tempat tinggal para penggembala. Ini adalah bukti bahwa ancaman terbesar bagi sebuah status quo seringkali muncul dari tempat yang paling tidak diperhitungkan dalam rencana strategis. Kemunculan Islam di Arab pada awal abad ke-7 bukan hanya sebuah peristiwa religius, melainkan sebuah revolusi geopolitik yang menghapus batas-batas dunia lama dengan kecepatan kilat. Secara administratif, struktur negara Madinah memberikan model kepemimpinan baru yang menggabungkan kesederhanaan hidup dengan ketegasan hukum dan efisiensi militer gurun yang mematikan. Sosiologis masyarakat Arab yang tadinya terfragmentasi menjadi satu kekuatan kohesif yang sangat sulit untuk dipatahkan oleh tentara bayaran kekaisaran yang tidak memiliki ideologi. Islam memberikan identitas yang sangat kuat yang mampu menyerap dan mengarahkan energi suku-suku Arab menuju penaklukan dunia yang teratur. Tahun 632 Masehi menandai kematian Nabi Muhammad sekaligus kematian stabilitas kuno Mediterania yang telah berlangsung sejak zaman Alexander Agung dan Augustus Caesar. Dunia pasca 632 m akan melihat peta yang berubah total, di mana Suriah, Mesir, dan Mesopotamia akan segera menjadi pusat baru bagi peradaban yang berorientasi ke arah selatan dan timur. Secara sejarah, Byzantium akan dipaksa untuk hidup dalam pengepungan abadi selama 800 tahun berikutnya. Kehilangan sebagian besar kejayaannya namun tetap menjadi penjara bagi memori Romawi. Persia di sisi lain akan runtuh sepenuhnya dalam beberapa tahun, menyerap identitas barunya ke dalam kebudayaan Islam yang sedang berkembang pesat. Pelajaran terbesar dari era ini adalah bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak terletak pada megahnya monumen atau luasnya wilayah, melainkan pada ketahanan struktur sosial dan keberlanjutan ekonominya. Justinianus, Theodoric, Heraklius, dan Khosrau II semuanya adalah arsitek puing yang mencoba membangun kembali masa lalu di atas fondasi yang sudah rapuh dan kropos. Mereka gagal memahami bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, dan bahwa setiap era membutuhkan jawaban baru bagi tantangan yang ada pada zamannya. Sementara itu, kekuatan baru dari Madinah menawarkan jawaban yang meskipun sederhana, namun sangat efektif untuk kondisi dunia yang sedang hancur lebur pada saat itu. Warisan dari periode 556-32 Masehi tetap hidup dalam hukum kita, batas-batas wilayah kita, dan dalam ketegangan religius serta politik yang masih mewarnai Timur Tengah hingga hari ini. Secara administratif, kodifikasi hukum Justinianus tetap menjadi pilar hukum Barat, sementara pembagian wilayah pasca penaklukan Arab membentuk fondasi bagi identitas nasional modern di wilayah tersebut. Sejarah periode ini adalah pengingat bahwa di tengah senja yang paling gelap sekalipun dari sebuah kekaisaran yang runtuh, selalu ada fajar baru yang sedang bersiap untuk terbit. Dunia kuno mungkin telah mati, namun dari abunya lahir peradaban baru yang akan membawa umat manusia menuju cakrawala sejarah yang lebih luas. Kini, kita berdiri di hadapan sejarah yang telah terukir, melihat bagaimana darah, doa, dan ambisi telah menenun permadani zaman yang sangat kompleks dan penuh warna. Operasi Senja Adidaya telah berakhir, namun dampaknya akan terus bergema selama manusia masih mencari makna di balik kebangkitan dan keruntuhan kekuasaan di muka bumi ini. Byzantium, Persia, dan Madinah adalah tiga pilar dari sebuah kisah transisi yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati di hadapan perubahan zaman yang tidak dapat dielakkan. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa depan yang sedang kita bangun di atas puing-puing hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.